Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang janji-janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Sebelumnya marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sabar. Menurut para ulama, sabar itu dibagi menjadi dua hal. Hal yang pertama adalah sabar yang bersifat jasad atau jasadi. Dan yang kedua adalah sabar yang bersifat ruh atau nafsi. Sabar yang bersifat jasad atau jasadi adalah kemampuan seseorang dalam menahan ujian Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh sisi-sisi tubuh jasadnya. Seperti sakit paru-paru, sakit jantung, atau seperti saat ini sakit corona. Apabila seorang mampu menahan penyakit yang menyentuh badannya itu, maka dia sudah dikatakan mampu bersabar secara jasadi. Dan yang kedua yaitu sabar yang bersifat nafsi atau ruhi, yaitu seseorang yang mampu menahan gejolak nafsunya yang membumbung, yang mengajaknya untuk bermaksiat, dan dia bisa menahan dirinya dari maksiat, maka dia dikatakan sudah mampu bersabar secara ruhi atau nafsi. Hadirin rahimakumullah. Lalu ketika seseorang sudah mampu untuk bersabar secara jasadi atau secara ruhi, apa yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai imbalan atau balasan? Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang beriman, memohon pertolonganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat ini kita bisa menelisik sedikit atau mengambil hikmah atau ibrah dalam Al-Qur'an bahwa Allah taala telah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang sabar satu hal, yaitu Allah akan membersamai, Allah akan senantiasa berada bersama orang yang sabar. Sebagai seorang yang beriman, tentu harapan kita yang paling besar adalah bersama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan dalam setiap kesempatan. Sangat sayang sekali jika ada di antara kita yang tidak ingin bersama Allah. Tentu ini sangat tidak terpuji. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari ibadah kita itu adalah ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hadirin rahimakumullah, dengan perantaraan sabar ini kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada ke sisi yang paling tinggi, yaitu derajat al-muqarrabin. Hadirin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, memohon pertolonganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Artinya, kenapa kita memohon pertolongan kepada Allah taala? Ini pertanda bahwa akan ada suatu ujian, akan ada suatu musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka dengan ujian itu, dengan musibah itu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar. Kemudian setelah kita sanggup untuk menahan ujian tadi dengan bersabar, kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat. Sholat adalah tiang agama, sholat adalah jalan kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Maka dari itu, manfaatkanlah dua wasilah ini, yaitu sabar dan sholat, agar kita sampai kepada derajat al-muqarrabin, yaitu orang-orang yang bersama, yang dekat, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sebaliknya di ayat ini Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah. Jadi Allah menawarkan diri dulu. Allah lah yang akan dekat dengan orang-orang yang sabar. Saya rasa sebagai manusia dan sebagai hamba Allah, kita pasti mau berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, camkanlah sedikit hikmah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Sabarlah dalam menjalani hidup, seberat apapun ujian, niscaya pasti ada balasnya. Dan balasan yang tertinggi menurut ayat Al-Quran ini adalah kedekatan kita dengan Allah, kedekatan Allah kepada kita yang akan senantiasa membantu kita dalam setiap masalah kita. Hadirin rahimakumullah, demikian singkat tausiah hari ini. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Fa'tabiru ya ulil abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.